Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya Vivi. Kali ini kita akan membuat bullet journal untuk bulan Mei. Dan inilah senjata utama untuk membuat bullet journal kali ini. Yang pertama-tama adalah Tombow Fudenosuke yang hard tip. Ini akan kita pakai banyak banget. Kemudian ada Unipin Fine Line. Oke, selanjutnya ada My Pen Gel Standard, kemudian Sakura Micron Pigma. Ini ada beberapa ukuran ya seperti yang kalian lihat. Terus ini Kenko K Strip, kembali Sakura, ada dua lagi. Terus yang terakhir adalah Snowman Marker. Tentu saja ada juga pensil mekanik dan juga penghapus. Oke, yuk mari kita mulai untuk membuat bullet journal bulan Mei ini. Banyak banget terinspirasi dari hobi lama sih yang sekarang jadi baru lagi, yaitu menonton film silat. Ada banyak banget film silat yang bagus sekarang di YouTube. Jadi ya bisa dibilang bullet journal kali ini terinspirasi dari berbagai macam seri. Dulu kan ada ya di TV kayak Pendekar Raja Wali, Legenda Ular Putih. Nah sekarang ada banyak judul kayak Pavilion Ruyi, kemudian ada juga Princess I Have Five Husband dan macam-macam lagi, banyak banget. Nah untuk covernya kali ini aku memilih untuk membuat benda-benda yang biasa ditemuin dalam film tersebut. Seperti ini adalah gourd bottle, yaitu botol dari sejenis labu, itu biasanya isinya arak sih ya. Kemudian tentu saja ada ya karakter utamanya lah ya, seorang pendekar muda. Dan juga ada gambar flute juga. Maaf ya, ini gambarnya juga seadanya, saya udah lama banget gak gambar dan sepertinya sama sekali nggak ada perkembangan, tapi ya senang sih rasanya bisa muncul keinginan untuk bisa gambar lagi. Nah selanjutnya ini ada juga flute yang biasanya muncul juga di film-film silat. Nah ini aku juga tebelin. Maaf banget ya, ini gambarnya benar-benar sederhana sekali, nggak jiplak dari mana-mana. Ini benar-benar hanya yaudah pengen ada cover gambar pendekar muda, dah gitu aja sih. Oke, selamat menikmati. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan di halaman ini, dulu aku pernah beli ini washi tape ini seingat aku belinya di Shopee deh. Jadi waktu itu tertarik karena gambarnya si cowok ganteng, udah gitu aja sih. Jadi tidak ada alasan khusus kenapa aku beli ini. Dan ini sering kupakai cuma buat kayak stiker gitu sih, jadi buat hiasan di laptop atau kadang di case HP. Nah ya lumayan lah, ini bisa dipakai buat hiasan di sini. Itulah kenapa untuk bullet journal yang kali ini lebih banyak dominan warna biru, karena menyesuaikan dengan warna dari washi tape yang kali ini. Oke, kemudian juga untuk pewarnaannya ya teman-teman, aku lebih banyak pakai Luna Watercolor Pencil karena menyesuaikan dengan nuansa warna yang lembut gini ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke May goals ya. Seperti biasanya sih masih ada 4 goals yang aku harap bisa dicapai di bulan Mei. Masih seperti biasa, yaitu health, YouTube, finance, dan juga cleanliness. Jadi kali ini sama juga karena memang temanya masih dunia persilatan. Jadi dan juga warna biru sih ya, lebih tepatnya. Jadi aku banyak pakai di sini selain pensil warna, saya juga pakai Crayola Super Tips warna biru. Kan di situ ada beberapa varian. Begitu juga dengan Joico Pastel Fine Liner. Karena di situ juga ada beberapa jenis warna biru yang kayaknya bakal cocok banget kalau misalnya dipadu-padankan. Selanjutnya masih sama, untuk hiasan juga aku masih nambahin stiker washi ini. Ya masih juga warnain biru sih. Ini kebetulan ada yang gambar lain lagi, dan untuk menambahkan aksen aja ini aku pakai beberapa jenis washi tape dari ini yang Faber-Castell. Ini bagus banget buat untuk apa ya, kayak backdrop gitu loh, kayak memberikan kesan halamannya unik gitu. Kemudian juga beberapa washi tape warna biru macam-macam. Ini kebetulan bahan dasarnya kertas, jadi tinggal dirobek gitu aja. Kemudian aku tumpuk-tumpuk sih seperti yang kalian lihat di sini, untuk memberikan kesan penuh gitu. Oke, sekarang kita tiba di halaman favorite things, yang kali ini sedikit ku bikin plesetan ya dari lagu These Are a Few of May, bukan yang My tapi May Favorite Things. Lagu ini dari film yang terkenal banget, yaitu The Sound of Music. Jadi di sini masih tetap sama, ada 12 kotak yang harus aku isi setiap bulannya. Ya mudah-mudahan sih bisa nambah lagi ya di kedepannya, tentang 12 hal yang aku sukai di bulan Mei. Kemudian untuk hiasannya kembali memakai ornamen yang biasanya muncul di film-film silat, yaitu botol gourd lagi, dan juga kipas. Jadi botol gourd ini kan botol ya, tapi kan zaman dulu kan kaca dan lain-lain itu kan termasuk barang yang mahal ya, dan belum ada plastik. Jadi untuk bikin botol ini aku pernah lihat di YouTube, ternyata
mereka itu dikeringkan sampai bersih banget, baru kemudian ya bisa jadi botol beneran. Jadi bentuknya benar-benar seperti itu. Jadi itu bukan kayu, itu sejenis labu begitu. Unik deh. Mungkin bisa lihat di YouTube kalau misalnya penasaran gimana sih cara bikin botol gourd ini. Ya, kita tiba di halaman monthly spread di mana aku membuat sedikit kesalahan penghitungan. Yang untungnya masih bisa terselamatkan sih, lega. Jadi kali ini aku pengen coba bikin format yang mungkin sedikit lebih compact atau ya padat gitu, dengan apalagi dengan minggu ya kan dalam bulan Mei ini. Jadi kotak-kotaknya memang dibikin lebih kecil. Kemudian aku juga menyelipkan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan seperti biasanya, untuk bagian notes, dan aku juga tambah kayak reminder gitu. Jadi ada 2 kolom tambahan di sebelah kiri yang cukup banyak. Kemudian ya kotaknya diperkecil. Kemudian untuk kayak bagian penyekatnya kan cuma pakai warna hitam gini, jadi dari marker biasa aja. Kemudian nanti kan lebih banyak dihias menggunakan washi tape sama highlighter supaya lebih rapi dan istilahnya nggak makan tempat gitu sih. Oke, di sini aku juga mulai pakai washi tape lagi. Anggap aja lah ini terinspirasi dari kayak adegan ketika malam hari, kemudian kalau kita ngeliat ke atas itu kan banyak bertabur bintang gitu ya. Jadi bisa dibilang halaman ini tuh terinspirasi dari adegan-adegan yang seperti itu yang sering muncul di film-film silat gitu.
meng-highlight bagian tanggal, maka aku pakai Crayola Super Tips. Di sini ada beberapa warna biru plus sama Joico highlighter juga yang di sini ada sedikit biru atau biru keunguan. Ya nanti di sini aku bakal nulis tanggal-tanggalnya pakai jelly sakura jelly roll kalau nggak salah namanya, itu yang putih. Nah kebetulan aku tidak bawa pulpennya pada waktu ini karena aku pikir waktu itu kayaknya masih bisa deh ya, masih kelihatan kalau ternyata pakai warna hitam gitu kan. Tapi ternyata begitu aku lihat dan ketika udah kering ternyata masih tetap gelap hasilnya. Jadinya aduh ini memang harus pakai sakura jelly roll. Oke, dan nanti hasilnya sorry banget nggak bisa di sini, tapi nanti kan bisa lihat di Instagram aku. Aduh, nah ini dia deh yang agak mungkin sedikit nggak nyambung ya dengan halaman sebelumnya. Sebenarnya aku pengen juga sih bikin mood tracker yang nyambung dengan tema kali ini, cuma dicari-cari nggak ada. Astaga, ya sudahlah. Ini kebetulan sempat lihat kayak balon kayak model yang buat peresmian gitu loh, atau buat acara-acara gitu. Kemudian aku rasa ini kok kayaknya menarik juga ya, dan itu bentuknya juga cuma simple, cuma heart gitu kan, hati gitu. Jadi gue buat akhirnya seperti ini sesuai dengan jumlah hari di bulan Mei, yaitu 30. Untuk moodnya sendiri kali ini aku nggak berubah dari yang bulan kemarin, masih sama. Tapi kali ini ingin mencoba menantang diri sendiri dengan tidak memakai pensil warna. Karena menurut aku pensil warna biarpun bagus sih ya, cuma kadang kalau dibandingkan dengan Crayola atau mungkin alat mewarnai lainnya seperti cat air, mungkin kayaknya kurang seru gitu deh. Jadi untuk bulan ini aku putuskan untuk memakai Crayola Super Tips. Mudah-mudahan sih nggak nembus, karena seharusnya kertasnya ini lumayan bagus. Cuma memang kalau berbayang sih pasti ya, karena kan Crayola tuh termasuk agak basah untuk ininya kalau kena ke kertas tuh basah gitu, jadi kita harus nunggu sampai beberapa saat baru bisa kayaknya nimpa gitu. Oke, untuk ke bagian bawahnya cuma dikasih hiasan simple yaitu pita sama sejumlah ya pengikatnya, talinya. Oke, moodnya ada 4 yaitu happy, neutral, sad and angry. Kemudian untuk warna-warnanya bisa kalian lihat sendiri nanti, itu shades of blue. Jadi masih dengan warna-warna yang tadi aku pakai di bagian bullet journal sebelumnya sih, masih warna-warna biru gitu. Ini dia halaman yang menurut aku sih udah jadi kayak bagian tidak terpisahkan dari bullet journal ini, karena bener sih halaman ini salah satu halaman yang benar-benar bisa bantu aku untuk jalani hidup sehari-hari, terutama untuk kebiasaan-kebiasaan yang ingin aku jadikan sebagai sesuatu yang udah menjadi bagian hidup gitu loh. Masih sama untuk hal-hal yang masih mau aku track, aku belum berani nambah lagi. Karena jujur aja kayak misalnya olahraga itu masih bener-bener gak konsisten masian, dan modelnya juga masih sama, karena sampai detik ini sistem ini bener-bener yang bisa aku jalanin sampai bisa dibilang udah 3 bulanan ini ya, atau 4 bulan ini bener-bener bisa aku jalanin dengan baik. Oke, masih ada di sini ada bullet journal. Jadi ya aku bahkan masih nge-track bullet journal kalau aku nyadar sendiri kalau aku tuh masih gak konsisten buat ngisi bullet journal. Kemudian ada
bagian minum vitamin, kemudian olahraga, ada juga bagian saving money, renungan harian tiap hari, sama period tracker. Nah, awalnya sih yang period tracker nih kayak ragu ya bakal aku bikin apa enggak, cuma setelah aku rasakan manfaatnya untuk apakah bener kondisiku lagi sehat atau tidak, itu juga termasuk dari period ya. Ini penting banget. Nah, kemudian untuk yang bagian terakhir seperti biasa ada BB tracker sama Symphony tracker. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke halaman yang paling terakhir ya, ini bagian belakang sih. Tapi sebenarnya masih ada lagi yang aku masih bikin harusnya, yaitu seperti biasa itu gratitude list. Cuma kosongan karena tergantung mau ngisi berapa dalam satu hari itu. Tapi harus ngisi. Oke, yang terakhir ini adalah halaman quotes ya. Jadi ternyata di bullet journal yang kemarin di halaman belakangnya ini ternyata masih ada sisa space. Aku nggak mau pakai ini untuk covernya. Jadi putuskan untuk bikin quote aja di sini. Jadi quote-nya simple banget, yaitu grateful for small things, big things, and anything in between. Untuk hiasannya kembali masih pakai tema yang sama, yaitu para pendekar Tamfan ini dan juga hiasan sedikit berwarna biru. Ini simple tapi jujur sangat menarik sih. Jadinya halamannya menurut aku jadinya bersih banget dan sangat-sangat menarik. Ya gitulah. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir, yaitu flip through. Dan inilah dia jurnal tercinta saya. Ini tiap bagian quotes-nya jadinya di depan seperti ini, berdampingan dengan halaman front page-nya, title page-nya. Jujur, puas banget dengan berjurnal ini. Walaupun kalau misalnya kalian sempat cek lebih teliti, ini kalian bisa lihat kesalahannya, terutama di tanggalnya. Jadi entah kenapa diriku memutuskan untuk memilih tanggal 1 itu dimulai dari hari Minggu, yang jelas-jelas sebenarnya udah tanggal 2. Untungnya sih masih bisa diperbaiki dengan menggeser saja. Nah, ini dia hasilnya, jadi lebih terlihat benar-benar rapi. Untuk yang bulan ini aku senang banget, terutama sih di bagian monthly-nya dan juga ini mood tracker ini. Biarpun masih hitam putih, tapi kayaknya bakal jadi seru banget. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Selamat menikmati hari di bulan Mei ini. Kemudian bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kiranya ibadahnya dapat lancar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.